Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Qawaid al-Fiqhiyah. Kaidah yang kita bahas berkaitan dengan kaidah-kaidah perubahan. Pada bahasan yang lalu kita telah membahas kaidah terakhir dari kaidah asasiyah, yaitu al-'adatu muhakkamatun. Adat dapat dijadikan sebagai pedoman penetapan hukum. Kita sudah membahas itu, mudah-mudahan kita ingat semuanya. Nah, hari ini kita membahas tentang kaidah-kaidah perubahan. Untuk mengawalinya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjelaskan kenapa kok ada perubahan, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perubahan, nanti di akhir perkuliahan kita akan membahas tentang bagaimana posisi perubahan dalam hukum Islam, atau bagaimana posisi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, lalu kaitannya dengan hukum Islam. Kita barangkali melihat adanya perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Nah, perubahan-perubahan ini akhirnya mengundang perhatian, harusnya begitu, mengundang perhatian dari kaidah-kaidah fikih. Lalu bagaimana kaidah-kaidah fikih menyikapi, menanggapi persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Nah, itu yang disebut dengan kaidah perubahan. Nah, kaidah pertama yang kita bahas adalah taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wan niyati wal awaidi. Taghayyurul fatwa, perubahan pada fatwa, wa ikhtilafuha, dan perbedaan di dalam fatwa, bihasbi taghayyuril azminah, yaitu sesuai dengan perubahan zaman, wal amkinah, perubahan tempat, wal ahwali, perubahan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, wan niyati, perubahan niat, perbedaan niat, bahkan wal awaidi, yaitu perbedaan adat istiadat. Jadi ada beberapa hal, zaman, waktu, kondisi, niat, dan apa satunya adat istiadat, itu bisa membuat terjadinya perubahan hukum. Tempat saya di sini misalnya, tempat Anda di daerah mana, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sini itu sampai A sampai C misalnya, tapi kebiasaan di tempat Anda tidak begitu. Di tempat Anda bisa saja masih belum, atau bisa jadi lebih, misalnya A, B, C misalnya di tempat saya. Di tempat Anda bahkan mungkin masih A saja, atau lebih A, B, C, D, E gitu. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan tempat tadi. Kalau dulu kan kita tidak mengenal HP, tidak mengenal Android, tidak mengenal sosial media, sehingga kalau kita berkomunikasi bisa melalui surat menyurat. Nah, itulah membuat hukum yang terjadi pada waktu itu adalah dalam batas surat menyurat seperti itu. Lalu muncul HP. Sebenarnya muncul telepon. Sebelum HP itu kan telepon biasa, telepon ini. Orang menelpon pakai telepon umum. Ceng, masukkan koin. Mungkin hari ini yang baru lahir tidak tahu itu. Atau mau kalau nelpon keluarga di tempat jauh misalnya, itu melalui wartel, warung telekomunikasi. Nah, kemudian muncul HP. Di sini telepon sama SMS. Nah, SMS. Nah, sekarang setelah itu muncul BlackBerry, melalui BB orang komunikasi. Setelah itu muncul Android. Nah, di sini muncul WhatsApp, muncul apapun komunikasi sosial media yang ada terjadi sampai saat ini. Nah, SMS yang kemarin sudah mulai ditinggalkan. Nah, sekarang orang komunikasi melalui sosial media lainnya. Salah satunya misalnya WhatsApp. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini sebenarnya membawa pada perubahan hukum. Begitu ya. Kemudian adat istiadat yang terjadi. Ada orang suku mana ke suku mana, adat perkawinnya beda-beda.
Kalau ini misalnya kawinnya begini, kalau yang lain kawinnya begitu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan perbedaan tempat, gitu ya. Perbedaan zaman misalnya juga. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang, yang seperti yang kita jelaskan tadi, masalah HP tadi, atau perbedaan pada masa orang tua kita dengan masa kita hari ini, perbedaan masa Rasulullah dengan masa saat ini. Perbedaan masa Rasulullah misalnya, awal-awal Islam datang, perempuan dijadikan sebagai bahan warisan, seperti barang, tapi sekarang tidak begitu. Nah, inilah yang kita melihat bahwa hukum itu bisa saja berbeda dari hukum yang ditentukan pada masa yang lalu dengan masa saat ini. Nah, inilah yang harus Anda hafal. Taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wan niyat wal awaiq. Niat aja bisa membuat berubah, bisa membuat berbeda hukum. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk memahami hukum Islam berdasarkan dari kaidah perubahan ini tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan tadi kan. Ada kaidah serupa yang sering dan familiar juga di kepala, di telinga kita. La yunqaru taghayyurul azminati, la yunqaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. La yunqaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Tidak dipungkiri berarti dibenarkan gitu. Tidak dipungkiri perubahan hukum itu karena adanya perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan situasi dan kondisi. Itu yang bisa Anda lihat. Hukum itu tidak kaku, gitu maksudnya. Karena dia akan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada masa itu, masa ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan dengan kaidah-kaidah ini. Bisa terjadi perubahan-perubahan itu membuat berubahnya suatu hukum. Oke, selanjutnya kita ingin menjelaskan bahwa berdasarkan dari kaidah yang kita bahas tadi, yang pertama, sebagaimana juga kita bahas pada kaidah kaidah adat yang kemarin, adalah adat muhakamah. Nah, di sini kita ingin menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang luwes dan lentur, bukan kaku. Pokoknya, kata orang, kalau orang kaku itu, pokoknya kalau dulu begini, pokoknya kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Pokoknya kalau sudah tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi, begini maka tidak boleh dilakukan. Nah, begitu modelnya. Padahal kita melihat bahwasanya banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak ada pada masa Rasulullah, sehingga membuat kita harus berijtihad, para ulama-ulamanya ya, untuk mendapatkan ketentuan hukum dari persoalan itu tadi. Nah, ataupun ketika misalnya pada zaman Rasulullah misalnya ya, ada orang memahami bahwasanya karena perubahan zaman tadi, dia harus mengikuti perubahan zaman itu. Misalnya pada masa Rasulullah atau masa dari ayat Al-Quran, wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulani famra'atani farajulun wah. Jadi mimman tardawna minasyuhada, farajulun mimman tardawna minasyuhada. Datangkanlah saksi 2 orang laki-laki di antara kamu untuk menyaksikan kasus atau menyaksikan apa yang kamu kerjakan, bisnis yang kamu kerjakan. Jadi 2 orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Amratani farajulun, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kamu ridai sebagai saksi. Nah, seperti itu. Lalu misalnya bagaimana kalau misalnya di zaman hari ini tidak ditemukan saksi 2 orang laki-laki itu yang melihat kejadian ini, ternyata hanya perempuan saja. Nah, apakah nilai kesaksian mereka harus 4 orang? Karena yang melihat itu cuma mereka berdua pada waktu itu. Nah, seperti ini jadikan pertimbangan kan, jadikan persoalan. Tidak bisa lalu akhirnya ini tidak ada saksinya.
karena saksi ini tidak cukup syarat misalnya. Atau misalnya yang saksi ini memang ahlinya, dia sebagai orang ahlinya, sementara ada aja yang lain laki-laki tapi dia tidak ngerti tentang keuangan ini, tentang apa segalanya lah, dia tidak paham. Nah, apakah kita harus mencari laki-laki gitu untuk menjadikan sebagai saksi ini tadi? Nah, disinilah pentingnya luas, lentur, dan tidak kaku itu dalam ajaran Islam. Kira-kira bisa diterima ya penjelasan saya. Yang kedua, Islam adalah ajaran yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan perubahan zaman. Nah, kalau misalnya kita menggunakan gaya berpikir yang sebagaimana kita jelaskan tadi, maka ajaran Islam itu betul mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman. Mampu berdialog dengan zaman, mampu beradaptasi kemanapun dia, adaptif, dia mampu beradaptasi. Kalau begini juga dia mau melihat gitu ya. Kalau panjang istilahnya macam-macam lah, dia mampu berdialog dengan perubahan zaman. Nah, tapi beda kalau misalnya kita memahami Islam secara kaku, ya akhirnya walau bagaimanapun perubahan yang terjadi, maka kita tidak akan pernah menanggapi tentang perubahan itu. Akhirnya Islam itu terlihat kaku. Nah, yang ketiga, perubahan hukum yang dimaksudkan kita di sini bukan berarti perubahan pada teks Al-Quran dan hadis, tetapi perubahan pada penerapan. Misalnya tadi kita berbicara saksi, nah sekarang kita bicara tentang misalnya kewarisan. Allah mewasiatkan untuk anak-anak kamu bahwasanya bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan, gitu singkatnya. Kalau laki-laki dapat 1000, perempuan dapat 500. Nah, sekarang mungkin kita mengkaji kenapa kok terjadi perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, kenapa terjadi seperti itu. Dan mereka artinya sama anak manusia juga, punya tangan yang sama, punya kaki yang sama, hanya saja dia ada perbedaan sedikit di antara tubuhnya dengan laki-laki. Kenapa berdampak sampai ke hukum? Nah, lalu kita harus mengkaji ke zaman Rasulullah bagaimana kondisi situasi perempuan ini diperlakukan pada masa itu. Bagaimana perempuan pada masa itu? Apakah sebagai apa dan segalanya. Nah, akhirnya kita mengkaji dari sejarah asbabun nuzul, asbabul wurud, dari sejarah-sejarah yang terjadi, yang ada di buku-buku kita pelajari, sehingga kita mengetahui misalnya, oh ternyata perempuan pada masa itu dianggap remeh, dianggap tidak memiliki kemampuan apa-apa, dianggap bahwasanya dia setengah daripada laki-laki, sehingga untuk menyempurnakan menempati posisi yang sama seperti laki-laki, mereka harus sebanyak 2 orang. Nah, seperti itu kondisinya. Nah, kondisi itu sudah kita pelajari. Bahkan juga di zaman dulu itu ada sebuah riwayat, kalau orang tua itu punya istri 2, si ayah ini punya istri 2, lalu pas satu ketika si ayah ini meninggal, maka istri si ayah tadi, yang muda tadi, kalau dia cantik, itu dilempar pakaian ke dia, dilempar, kamu akan jadi milikku. Tapi kalau dia tidak cantik, tidak menarik untuk anak-anaknya, maka dia didiamkan sampai dia mati, gitu. Begitu saja yang terjadi. Nah, berarti di sini perempuan itu diwarisi, bahwa perempuan itu dianggap barang pada waktu itu, karena ya begitulah perlakuan orang yang sebelum-sebelumnya terhadap perempuan juga, dari orang Romawi dan segalanya. Begitu yang terjadi, sehingga menyebar ke Arab dan menjadi tradisi juga di Arab pada waktu itu. Nah, melihat kejadian ini, lalu kita kembali kepada masa sekarang, kembali kepada masa kita hari ini. Bagaimana kedudukan perempuan, bagaimana kemampuan perempuan, bagaimana posisi perempuan di zaman hari ini, bagaimana pendidikan perempuan, bahkan ada yang lebih tinggi daripada laki-laki dalam dunia pendidikan misalnya. Nah, hal seperti ini berarti terjadi perubahan antara kehidupan perempuan pada masa Rasulullah dengan perubahan perempuan di masa hari ini, yang dimulai misalnya di Indonesia ada Hari Kartini misalnya, seperti itu. Nah, lalu dengan melihat kemampuan perempuan yang kadang melebihi daripada laki-laki, atau misalnya menempati posisi yang sama dengan laki-laki,
kemampuan yang dimilikinya, berarti terkait dengan hak harta mereka juga harus memiliki kehidupan yang sama juga. Apalagi misalnya perempuan ini lebih miskin misalnya daripada saudaranya laki-laki yang lain, maka berdasarkan kajian seperti ini bahwa perempuan juga sama dengan laki-laki, maka bisa jadi bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1. Perempuan laki-laki dapat 2, perempuan juga dapat 2, begitu. Jadi tidak berbeda di antara mereka seperti ini. Nah, inilah yang diterapkan. Nah, yang maksudnya di sini adalah bukan merubah ayat Al-Quran, bunyinya tetap sama seperti itu, tetapi yang berubah itu hanya pada penerapannya saja. Berubah itu hanya pada penerapannya saja. Begitu yang dimaksudkan dengan kaidah perubahan itu tadi. Oke ya, kira-kira bisa dipahami. Yang selanjutnya, buah dari hukum adalah kemaslahatan. Dan adanya perubahan ini tentunya dipastikan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Jadi buah dari hukum itu adalah kemaslahatan. Lalu ada perubahan-perubahan, tetap kita berorientasi pada kemaslahatan. Artinya tidak bisa kita mempertahankan seperti ini, kondisi sudah berubah, bagaimana kita bisa mendatangkan kemaslahatan kalau kita tetap dalam kondisi seperti semula. Kira-kira begitu ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan perubahannya pada kaidah itu tadi. Selanjutnya ada satu kaidah, al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidi al-aslah. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidi al-aslah. Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat lagi. Ada tradisi kita yang lama itu dan dia masih mengandung kemaslahatan, kita pelihara. Dia masih mampu berdialog dengan zaman, kita pelihara, kita abadikan. Tapi kalau ada ketika terjadinya perubahan zaman, kita ada yang terbaik lagi di antaranya itu wal akhdhu bil jadid ala aslah, maka kita ambil yang baru yang paling baik di antara yang ada. Yang paling ada itu. Jadi bisa dipahami ya maksud kaidah di sini. Tradisi lama tetap kita pertahankan karena dia masih baik. Tapi kalau kita di kondisi seperti ini ada yang lebih baik lagi, maka kita ambil lagi yang paling baik itu, gitu. Nah, kata keadaan pada arti di atas bisa meliputi persoalan fikih, sosial, gitu ya, persoalan sosial, persoalan budaya, persoalan politik, persoalan hukum Islam atau hukum umum, atau terkait dengan urusan-urusan keagamaan. Jadi keadaan yang memelihara keadaan yang lama, keadaan ini tadi kan, itu bisa persoalan sosial dan yang lain-lainnya. Bisa terkait dengan urusan-urusan keagamaan. Ya, tradisi-tradisi kita, misalnya tradisi pulkam, mudik lebaran misalnya. Itu adalah tradisi, itu adalah keadaan yang lama masih kita pertahankan. Kalau ada yang lebih maju lagi misalnya, kalau tidak ada berarti kita tetap mempertahankan yang lama gitu. Ini kaidah populer yang ada di Indonesia. Nah, berbeda halnya kalau itu terkait dengan akidah yang sudah pasti dalilnya seperti Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah tunggal, qul huwallahu ahad. Atau tentang seperti ibadah jumlah salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Kenapa sih kok 4 rakaat? Nah, gitu. Atau mungkin bacaan-bacaan di dalam salat, seperti misalnya 2 rakaat salat maghrib nyaring, tapi 1 rakaatnya tidak nyaring. 2 rakaat salat isya nyaring, 2 rakaat sesudahnya terakhir, 2 rakaat terakhir tidak nyaring. Kenapa seperti itu? Nah, itu adalah tidak bisa kita pertanyakan dan dia berlaku sepanjang zaman. Jadi kalau kaitannya dengan akidah, ibadah, jumlah-jumlah salat, jumlah-jumlah rakaat salat misalnya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah dari materi kuliah kita ini kita memahami bahwasanya dalam Islam itu ada konsep sawabit dan konsep mutaghayyirat. Sawabit itu adalah konsep yang tetap, yang tidak
berubah dengan perubahan zaman. Tapi ada juga konsep-konsep yang berubah dengan perubahan zaman. Nah, jadi kita harus bisa pandai-pandai, tidak semuanya bisa berubah, tapi tidak semuanya juga tetap gitu. Artinya ketika kita menerima tidak semuanya berubah, berarti kita harus menerima juga tidak semuanya tetap. Jadi ada yang tetap berkaitan dengan akidah, Allah itu satu sampai kapanpun, sampai dunia kiamat. Lalu salat kita 5 waktu sehari semalam, itu sampai dunia kiamat tetap ada, tetap berlaku sepanjang zaman. Tapi ada sarana-sarana yang digunakan dalam melaksanakan ibadah itu yang berubah. Kalau dulu orang jalan kaki menuju masjid, kalau sekarang orang pakai mobil jalan menuju masjid. Kalau dulu orang berpakaian apa gitu ya, kalau kita mungkin apa gitu pakaian kita. Jadi perubahan tapi konsep sawabitnya tetap kita laksanakan. Nah, ada satu lagi kaidah yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menyatakan satu kaidah sejalan dengan kaidah sebelumnya, al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan untuk umum itu ya, al-islah ila ma huwal aslah, yaitu menuju kepada yang lebih baik. Menuju kepada yang lebih baik. Perbaikan itu kan, melakukan perbaikan ini untuk menuju kepada yang lebih baik, gitu kan. Kita kuliah ini adalah untuk menuju kebaikan yang lebih baik lagi, begitu kan. Nah, atau apapun perbaikan yang kita lakukan pasti untuk menuju kepada yang lebih baik lagi. Nah, setelah mendapatkan yang lebih baik ini, kita cari lagi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian cari lagi sampai seterusnya, mencari, melakukan, mengupayakan perbaikan tadi. Jadi tidak cukup hanya sampai di situ saja, tetapi selalu melakukan perbaikan. Tidak pernah selesai kita melakukan perbaikan. Itu yang dimaksudkan dari kaidah ini. Artinya hukum itu adalah memang dia harus berubah karena untuk melakukan perbaikan. Begitu. Kalau dari kaidah ini, tidak bisa hukum yang masuk dalam kategori mutaghayyirat, yang kategori bisa berubah itu, dia tetap sebagaimana sebelumnya. Nah, bagaimanapun pokoknya hukumnya kayak ini dah, misalnya seperti itu. Tidak boleh berubah. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Kaidahnya sudah jelas. Nah, ada kaidah serupa, taqdimul aslah al-aslahu. Taqdimul aslahi al-aslahu. Mendahulukan apa yang paling baik dari yang paling baik. Mendahulukan apa yang paling baik dari yang paling baik. Jadi intinya adalah kita memperhatikan mana yang paling baik ini. Ini baik, paling baik nih. Ini baik mana? Ini baik mana? Paling baik. Ada perempuan misalnya mungkin dia bingung memilih mana di antara dua laki-laki, dua cowok yang datang melamar dia. Misalnya sama-sama berbarengan melamar. Mana yang dipilih? Ini kayak ini. Kelemahannya kayak itu. Ini begini kelemahannya. Kalau kemampuannya, kelebihannya begini begitu misalnya. Bingung memilih kan. Maka berarti si perempuan ini harus mencari al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Atau taqdimul aslah al-aslah. Mencari yang terbaik daripada yang terbaik. Pertimbangkan sehari, 2 hari, 3 malam tidak tidur untuk mempertimbangkannya seperti itu. Tapi yang jelas begitulah intinya dari penyampaian dari kaidah yang kita pahami hari ini. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut dengan kaidah-kaidah perubahan. Kita harus pahami bahwasanya hukum itu adalah untuk kemaslahatan umat. Maka tentunya juga hukum itu harus beriringan dengan umat, dengan perubahan dan segalanya. Taqdimul aslah al-aslah. Kita mendahulukan yang paling baik untuk mencari yang paling baik. Atau kaidah sebelumnya al-muhafazatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Nah, kita pelihara yang lama, yang masih baik, dan kita cari yang baru, yang lebih baik lagi. Begitu. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.